sini ada tugas tentang ujian akhir semester untuk mewawancarai sumber seputar tari yang ada di Lampung Tengah. Seperti yang saya ketahui, tari di Lampung Tengah yang sudah saya lihat itu yaitu tari Ikan Muli gitu, salah satunya. Baik, langsung pertanyaan pertama aja gitu. Mengapa bisa dinamakan tari Ikan Muli? Adakah sejarahnya dari penamaan tersebut? Tari Itar Muli itu latar belakang terbentuknya tari Itar Muli itu karena ada tradisi masyarakat Lampung Tengah, yaitu menghantarkan muli atau gadis Lampung ketika mau menikah, dihantarkan dari pihak pengantin perempuan ke pihak pengantin laki-laki. Bukan tradisi dilarikan, tapi diantarkan, namanya diitar. Itar Muli. Jadi dan tradisi itu memang berkembang dan menjadi salah satu prosesi adat yang ada di Lampung Tengah, khususnya Agung Swamiko yang ada di Lampung Tengah. Nah, setelah itu muncul, makanya dalam tarian itu menceritakan tentang prosesi-prosesi yang ada di dalam adat tradisi ngetar muli itu sendiri. Itar Muli itu berarti mengantarkan. Tar itu mengantarkan, muli itu gadis, mengantarkan gadis, mengetar gadis ke pihak pengantin laki-laki. Terinspirasi dari manakah tari Itar Muli itu? Inspirasinya itu dari tradisi masyarakat di Lampung ini kan sangat, terutama di Lampung Tengah itu kan sangat kental akan adat dan budaya. Jadi tradisi masyarakat, salah satu prosesi adatnya dalam acara menikah itu ada tradisi namanya ngetar atau mengantar, yang Itar Muli. Nah, itu prosesi itu terinspirasilah tarian itu agar terbentuk tari Itar Muli sebagai ciri khas yang ada di Lampung Tengah. Seperti yang saya lihat di video ya, pada awal gerak mengapa satu penari sebagai center melakukan gerak yang berbeda? Oh, yang lain ini kan begini, saya ceritakan dari awalnya ya. Dalam awal tarian itu menceritakan adalah masyarakat atau muli-muli Lampung, Pak. Itu pada biasanya itu dia mesti menyulam tapis. Nah, hasil tapisnya itu akan dibawa atau dihantarkan untuk dia jadi pengantin. Nah, yang lainnya adalah menyulam. Yang salah satu adalah tarinya berbeda, dia posisi berdiri karena dia menunjukkan itulah tokohnya atau itulah pengantinnya. Jadi sebagai penggambaran bahwa itulah pengantinnya. Sebelum dia diantar, dia pasti membuat tapis. Setelah membuat tapis, dia akan mau diantar ke pihak laki-laki, biasanya dia sebagai bahan antaran. Jadi saat yang saya itu berarti menggambarkan pengantinnya ketika dia mau dihantarkan. Terus butuh berapa lama sih Bu Linda sendiri untuk membuat gerakan tarian Itar Muli? Sebenarnya kalau tarian ini sebenarnya dari tahun 2002 terinspirasi dan itu sudah tergarap dan pernah dilombakan. Tapi kalau tradisi itu memang dari turun-temurun, tradisi tradisi ngetar muli yang ada di Lampung itu memang dari dulu, dari semenjak belum ada pemerintahan itu, dari zaman Belanda memang ada yang namanya tradisi ngetar. Nah, kalau proses penciptaannya itu ya panjang, melalui dulu namanya tar muli itu ada laki-lakinya. Jadi prosesi terakhir pengantin perempuan itu dijunjung, dihantar pakai dibopong ke tempat laki-laki. Nah, setelah proses sterilisasi, pengendapan dan kontemplasi, akhirnya terwujudlah tarian yang sudah fix, dan itu sudah menjadi ciri khas karena tarian itu selalu menjadi tradisi, setiap acara pun masih muncul gitu. Seperti yang Ibu katakan tadi, tari Itar Muli itu ada laki-lakinya ya? Dulunya. Tapi mengapa setelah dibuat karya garapan ini laki-lakinya ditiadakan? Bukan ditiadakan, karena sebelumnya kalau dulu kan kehadiran laki-laki itu sudah menunjukkan sebagai proses ketika menghantarkan, karena kan biasanya di pihak perempuan itu biasanya ketika sebelum gadisnya dibawa itu ada yang tradisinya namanya ngediu, nasihat dari bapak dan ibu kepada anak perempuannya. Nah, itu sebagai penggambaran. Nah, setelah itu kenapa kok nggak ada, sebenarnya tetap bisa dibuat ada laki-lakinya, tapi kenapa? Karena sebagai bahan pembelajaran untuk pembelajaran di sekolah itu akan lebih mudah. Karena apa? Dari motif geraknya kan itu sangat berbeda antara penari laki dan penari perempuan. Jadi di sini yang digambarkan perempuannya saja. Iya, karena Itar Muli perempuannya aja.
Untuk musik pengiring tari kita Hmm? sendiri ini terdiri dari alat musik apa saja? Banyak, itu ada kulintang, ada gendang, ada buji, ada cetek, ada bebandung atau medio, vokal maksud saya. Itu di situ, terus ada akordeon, banyak. Jadi kenapa di situ saya munculkan ada tradisinya Lampung, ada tabuh cangget, ada apa, itu ciri khasnya Lampung. Jadi ada talo balaga di situ. Ada pergaulan ketika pengantin itu diarak membawa ke tempat laki-laki, setelah sampai itu mau dinikahkan, itu kan ada pelepasan teman-teman yang sesama gadis itu dengan berpesta ria. Makanya di situ digambarkan bedananya dengan menggunakan akordeon dan musik-musik di aransemen sedemikian rupa mewujudkan bahwa itu ciri khas kita gitu. Untuk gerakan kita muli seperti yang saya lihat di video, tadi kan udah dijelasin seperti itu dari awal tentang tapis ya. Penari dominan melakukan gerakan dengan kain tangan gitu ya. Itu sejarahnya kenapa? Sebenarnya tidak ada berkaitan dengan sejarah, tetapi berkaitannya dengan tradisi. Yaitu tadi tradisi Lampung ini muli gadis itu dianggap sudah matang kalau dia sudah bisa membuat tapis. Gadis itu dianggap sudah dewasa bahwa kalau dia sudah bisa membuat tapis untuk dipakai dia ketika menikah. Jadi makanya ini loh perwujudan. Kalau gadis Lampung nggak bisa membuat tapis atau menyulam itu belum dikatakan dia sudah gadis, belum dikatakan dia sudah muli. Iya, sampai sekarang tuh sebenarnya masih banyak di kampung-kampung itu muli-muli itu di depan rumah di teras-teras itu masih nyulam tuh pasti, entah menyulam tanjaran, menyulam tapis, itu pasti. Karena apa, itu salah satu modal identitas seorang perempuan Lampung, dia pasti harus bisa nyulam. Jadi sebenarnya ikon dari tari kita muli ini sendiri itu ya tapis tadi. Bukan, ikonnya adalah penghantaran perempuan, bahwa gadis Lampung itu sangat tinggi loh. Jadi dia ada prosesinya ketika mengambil gadis itu tidak semudah saya melamar kamu mau, nggak semudah itu. Ada prosesi yang harus dijalani dan itu prosesinya panjang. Ada yang ngejuk dulu, habis itu macam-macam, dan itu panjang. Dan salah satu prosesi yang panjang dalam ketika sebelum menikah itu salah satunya adalah itar muli, bahwa dia menunjukkan bahwa dia pelepasan gadis loh. Setelah dia gadis mau jadi muli, mau jadi pengantin gitu. Itu namanya tradisi itar itu tadi, yang membedakan tradisi dengan lainnya. Kalau ada kan pinang rambung sabar macam-macam, tapi tradisi itar itu aja. Sebenarnya ikonnya ya perempuan muli Lampung Tengah itu seperti apa gitu. Kalau tapis adalah hasil dari karyanya, itulah yang sebagai perwujudan keahlian dia sebagai seorang muli. Bagaimana dengan pembelajaran tari kita muli sendiri di daerah Lampung Tengah? Oh sangat, karena apa, kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah itu setiap tahunnya mengadakan namanya pembinaan sanggar seni, yang di situ dihadiri oleh seniman-seniwati, dihadiri oleh sanggar-sanggar, dihadiri oleh guru-guru seni, sehingga tari ini merupakan salah satu pembelajaran wajib. Karena di situ ada dasar-dasar gerak tari Lampung gitu. Karena apa, kalau tari sige, tari ini kan sudah, jadi kami harus mempunyai ikon sendiri, seperti kayak tulang bawang punya bedaya tulang bawang. Kita punya yang namanya itar muli. Makanya kenapa kok itu jadi pembelajaran? Karena tari ini sudah mendapatkan sertifikat warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan tahun 2017, dan kemarin pun kami diundang di Istana Merdeka di Gelora Senayan untuk menampilkan tari itu. Salah satunya tari itar muli yang mendapat sertifikat warisan budaya tak benda itu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan April 2000. Jadi untuk tari itar muli ini di Lampung Tengah untuk anak sekolah diwajibkan? Iya, bukan diwajibkan, salah satu tarian yang diajarkan di sekolah yang memiliki school dan pelajaran wajib tari. Kalau dulu kan ya untuk ya, kalau itu memang wajib, karena itu salah satu, kalau itu sudah jadi peraturan gubernur bahwa tari Siga Pungutan diajarkan. Cuma kalau di Lampung Tengah sudah itu semua sekolah pun udah bisa, karena di Lampung Tengah
semua sekolah itu harus memiliki muatan tradisi, baik musik, baik tari, baik teater, apapun itu yang berbau Lampung. Sampai di sini membuat peraturan Bupati nomor 8 tahun 2014 yang menerangkan bahwa mewajibkan setiap sekolah mempelajari tradisi Lampung, khususnya Lampung Tengah, baik bahasa, tari, seni musik, dan seni kerajinan tangan yang berhubungan dan merupakan tradisi lokal daerah. Jadi wajib sudah. Termasuk sekolah-sekolah itu mewajibkan memiliki ikon-ikon Lampung. Seperti semua sekolah sekarang, Mbak bisa lihat, ketika masuk Lampung Tengah yang namanya sekolah itu pasti ada ikon tapis, pasti ada siger, pasti ada kopi emas. Karena itu menjadi jadi kewajiban atau sebagai identitas yang ada di Lampung Tengah. Hambatan-hambatan apa aja sih Bu yang biasanya terjadi ketika menarikan tari ini sendiri? Sebenarnya itu nggak ada hambatan kalau dia punya pada dasarnya kalau mereka memiliki dasar tari mudah. Tetapi kalau memang belum memiliki dasar tari ya memang harus belajar dari nol. Karena secara teknik tarian ini tuh sebenarnya tidak susah karena pada dasar-dasar tari itu masuk di situ semua. Pengembangannya pun hanya pengembangan gerak yang sifatnya sesuai kebutuhan dalam tarian itu. Gitu. Sebenarnya nggak ada hambatan yang susah apa enggak, dan berkembangnya pun sangat mudah. Dari tahun 2002 itu mulai diciptakan sampai akhirnya itu berkembang sampai akhirnya terjadi dapat warisan budaya itu juga prosesnya memang panjang, dan itu pun dari kementerian untuk menetapkan sebagai warisan budaya tak benda itu melalui proses yang panjang. Ada yang namanya sidang materi itu dihadiri oleh 5 universitas yang berkaitan dengan seni. Habis itu uji materi dan itu panjang, hampir 2 tahun proses untuk mendapatkan sertifikat budaya. Karena Lampung Tengah sudah mendapat, sastranya sudah mendapat 1 sertifikat WBTB-nya, yaitu sastra dadi, tarinya tari Lampung. Nah ini akan mengajukan tradisi lagi, yaitu tradisi tentang Humbang Haji yang ada hanya di Lampung. Bu, bisa diceritakan tari hitam itu sendiri biasanya tampil saat acara apa saja? Dan kalau di Lampung Tengah setiap event apapun sekarang itu banyak yang menarikan, baik di sekolah, baik di acara-acara umum seperti acara-acara pertemuan, itu sebagai penggantinya sige. Karena di dalam Itar Muli pun bisa mengasihkan sige pengutan, pengantinnya memberikan ucapan selamat datang, bisa. Nah, tarian ini pun juga sudah pernah menjadi pemenang the Grand Prix winner di Catalunya Fiesta di Spanyol. Terus menjadi pernah ya, kalau tariannya ini sering pentas di Taman Mini sudah pernah, waktu itu Nusantara Expo di Taman Mini tingkat nasional. Terus itu di Gelora Senayan Bung Karno waktu penyerahan warisan budaya tak benda. Dan itu Sumatera itu cuma Lampung yang diundang, yang dikasih kesempatan untuk ngisi itu. Terus yaitu waktu di Barcelona itu kita mendapat Grand Prix itu winner. Sudah jauh ya? Sudah, itu ada buktinya gambar, dan di sini pun ada profilnya, nanti silakan baca, saya foto. Adakah hambatan dari penari sendiri Bu dalam menguasai ragam gerak? Kalau ada, pada gerakan yang mana yang sulit untuk itu? Sebenarnya enggak ada. Biasanya itu yang ketika masuk yang ke bedananya, karena stepnya kan lebih cepat ya. Kalau memang penari yang tidak biasa latihan, tidak biasa ini ya agak susah karena stepnya dia lebih cepat. Sebenarnya secara motif gerak itu motifnya sudah biasa yang ada di gerak-gerak Lampung. Cuma pengembangannya pun pengembangan gerak, bukan pengembangan tema. Jadi itu sebenarnya udah dari dikembangkan menjadi sebuah ramuan karya yang diwujudkan di situ karena kebutuhan sebuah karya gitu. Jadi biar ciri khas Lampung Tengahnya muncul. Karena cangget Lampung Tengah sangat berbeda dengan cangget yang lain. Kalau lainnya ngecium ke bawah, kan kalau tulang bawah kan ke sini, kalau Lampung Tengah ke sini, dan dia itu ada namanya tilak mundur. Lampung Tengah muka apa ya? Ini beda. Kalau yang lainnya kan ini beda. Terus di Lampung Tengah nih, kalau yang sangat beda ini Bu, dia 8 kali 8. Untuk sambar juga katanya setiap daerah. Oh, enggak beda. Yang namanya sambar melayang tuh Lampung tuh 1.
Kalau beda melakukan itu adalah kesalahan penari, teknik penarinya. Yang namanya sambar itu bukan gini, tapi dia ditarik dari arah dada ke sini, lurus. Efek dari dia naik turun itu sebenarnya mendaknya penari, bukan badannya yang ditundukkan, tetapi merendah. Iya, merendahnya. Kalau sambar melayang itu sama, cuma sebutannya yang beda. Kalau di sini sambar melayang, kalau di sana kiniu melayang. Kalau di Lampung Barat. Kalau bahasa api itu kiniu melayang. Kalau kita sambar bahasanya aja, tapi yang teknik geraknya sama. Bu, bisa diajarkan beberapa gerak tari kita secara detail? Boleh. Dari yang mana? Dari yang mana? Dari canggat. Yang canggat dia berdiri. Terus kilak mundur. Nih. Nih, ngecum, tarik ke belakang. Ngecum. Terus tarik atas. Ini ngecum namanya ya. Nah, terus kilak mundur lagi. Nih, ini yang membedakan antara canggat kabupaten lain. Ini hanya ada di Lampung Tengah. Gaya Padang Ratu, gaya pengubuhan semuanya pakai ini. Terus ngecum lagi. Nah, ini bedanya ngecum Lampung Tengah. Nih, tuh, ini dilihat. Nih, ketika selesai dibalikkan ngecumnya ke sini. Nah, iya. Mana? Kilak mundur lagi. Sembahkan itu canggat itu dia diadekan ketiga pada tarian ini. Kalau gerak pertama adalah pengawalnya itu adalah ada yang namanya nyulam. Nyulam tuh gini, posisi duduk ini. Ini untuk yang Pertama, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, tarik atas. Ini. Oh, itu saya pakai celana. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan yang sebenarnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lipat tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu adegan pertama. Nah, adegan kedua itu udah mulai hilang. Ini namanya matek. Matek tahu? Matek itu ini membuat tenunnya tapis. Nah, habis ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tulang di 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini matek. Matek itu apa? Ada milin benang sama namanya matek. Motifnya namanya matek. MATEK, matek. Nah, itu 2. Ini yang ini 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, stop. Ini adegan kedua. Adegan ketiga ambil tapis. Nah, angkutan sini kan dianggap udah jadi. Udah tapis. 2 dapat 5, 6, 7, 8. 8 silakan. 8. 1, 2, 3. Kiri, maju kiri, mundur, putar ke kanan. Lipat kain tapis, taruh di tangan. Guguh garang. Nah, ini kan sebenarnya gerak-gerak dasar, cuma dia dikembangkan. 7, 8, 2, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, terus mainin tabis. Nah, terus masuk cangget yang tadi, yang pertama belajar. Habis itu masuk ke bedana. Mau ke bedananya? Ini juga Yang, oh ya, oke. untuk yang 8 endingnya itu nanti pengantinnya apa? Kalau yang di standar yang pakai cewek, pengantinnya dia kan pakai sigel. Ketika cangget pengantin cewek kan dia berdiri, dia hanya diem aja. Yang lainnya apa? Bedana, dia hanya gerak aja. Yang dia harus sendiri di tengah. Oh baik, selanjutnya pernah nggak Bu kali ini musiknya untuk kalian lain? Kalau Intan Muli pernah nggak jadi musik? Pernah. Pernah. Itu yang saya orang paling menekan bukan karena itu ya. Garapan siapapun, apalagi khususnya di Lampung Tengah, insya Allah di untuk tingkat SD SMP udah nggak ada lagi tari satu musik satu tariannya banyak. Tapi kalau tari Intan Muli ini sangat kenapa? Sangat saya ini. Kenapa? Karena tari ini sudah jadi warisan budaya tak benda. Jadi tidak boleh dirubah ataupun tidak boleh diganti atau dipakai yang lainnya. Seperti dengan Sigel Pungutan. Orang akan ciri khasnya akan hilang ketika itu karena itu sebuah identitas, bukan masalah sok-sokan, nggak boleh bukan. Tetapi itu adalah karya, adalah identitas. Ibaratnya itu adalah harga diri. Kalau sampai diituin, apalagi ini sudah jadi tarung, saya sendiri pun yang menciptakan tidak mau merubah. Kenapa? Udah jadi warisan budaya, itu udah jadi patokan, udah jadi baku standar yang tidak bisa dirubah kalau sudah jadi warisan budaya. Karena berpikirnya 10, 20, 30 tahun ke depan itu menjadi warisan budaya anak cucu kita. Kalau kita sendiri tidak pasti ini, hancur. Seperti di Lampung ini susah. Yang namanya ini beda itu. Kenapa? Dan tidak dari awal sudah ditetapkan, sudah dibagikan seperti ini. Dan tidak tegas memastikan harus ini. Untuk tari Tanuri sendiri ini Ibu menciptakan karya ini sendiri atau ada tidak? Ya pasti kalau tarinya aku sendiri. Kalau yang buat musiknya aransemennya kan suami. Jadi ya pasti, ya karena apa? Ketika mengaplikasikan sesuatu seorang seniman itu tidak bisa karena kita kerja tim. Tarian itu jadi karya kenapa? Pasti ada penari, pasti ada pihak lain yang namanya penari. Ada pendukungnya, ada desainernya, pasti. Cuma memang ide semuanya murni dari saya. Dari nanti kostumnya seperti apa, musiknya seperti apa. Nah, tapi yang melakukan, yang melaksanakan itu, yang mengerjakan itu pasti kerjasama dengan pihak lain. Ya pemusik, penari, penata musik, perias, desainer itu pasti. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.